Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya ya nak. Hari ini kita akan belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 2 dan 3. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita membuka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, simak baik-baik ya Nanda yang soleh dan soleha. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Berdasarkan teks yang telah dibaca, informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Ya, jadi informasi yang kita peroleh yaitu jika tempat bermain tidak bersih dan kotor akan membahayakan kesehatan kita. Amatilah gambar berikut ya. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Ya, itu ada gambar lapangan tempat bermain bola yang bersih. Ada tempat sampah untuk membuang sampah sehingga tidak ada sampah yang berserakan. Coba amati gambar dan lingkungan di sekitarmu ya. Tahukah kamu bagaimana tempat bermain yang bersih? Ya, sebagai contoh dengarkan baik-baik ya. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih adalah tempat di mana kita bermain dengan nyaman. Kebersihan tempat menjadi kunci utama. Apabila ada debu yang masih menempel, bisa menyebabkan batuk. Apabila ada sampah berserakan, pasti akan bau, sehingga semua itu perlu dibersihkan. Tahukah kamu olahraga lain yang membutuhkan kerjasama? Coba diskusikan dengan temanmu atau orang-orang di rumah ya. Sebagai contoh, olahraga yang membutuhkan kerjasama yaitu sepak bola. Nah, selanjutnya kalian kerjakan di buku latihanmu lalu kirim ke ibu guru ya. Anak-anak, tahukah kamu sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud rasa persatuan ketika bermain dengan teman? Ya, berikut ini adalah contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Yang pertama, saling pengertian. Kedua, saling berbagi mainan. Ketiga, sabar menunggu giliran bermain. Dan yang terakhir, membantu teman yang kesusahan. Anak-anak, biasakanlah sikap-sikap tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Benda-benda itu diantaranya ada teko, gelas, tempat alat tulis, tempat untuk menabung, hingga vas bunga, dan masih banyak lainnya. Adapun bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat yaitu ada triplek, tanah liat, dan air. Berikut ini adalah langkah-langkah cara membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. 2. Siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. 3. Siapkan gambar rancangan atau model. 4. Tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit ya. Kelima, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. 6. Tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. Yang ketujuh, sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Dan yang terakhir, berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan.
Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Mana sajakah yang merupakan ruas-ruas garis pada bangun prisma? Ya, jadi pada bangun prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Selanjutnya, tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut ya. Kerjakan di buku latihanmu lalu kirim ke ibu guru. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul, kata Dayu. Tempat ini berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar ya. 1. Apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? Ya, pembicaraan Dayu dan teman-teman adalah merencanakan untuk merapikan tempat yang berantakan. 2. Tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Ya, mereka akan membersihkannya ya. 3. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Ya, kamu harus ikut membantu membersihkannya ya. Nomor 4. Apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Ya, pastinya setuju ya, karena ingin membersihkan tempat yang berantakan. Nah, yang terakhir, apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Ya, pastinya meja menjadi kotor dan banyak tanah yang menggumpal. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Mendatar. Nomor 1. Tempat yang berair. Tempat yang berair disebut becek. Kita tulis becek ya di kolomnya mendatar. Dan yang nomor 2, menurun. Noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil disebut bercak. Ya, kita turunkan ya kata bercak. Selanjutnya nomor 3, kotor dan tercemar disebut kumuh. Kita tulis ya di kolom menurun kumuh. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Ya, jadi informasi yang kita peroleh yaitu menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Baiklah anak-anakku, Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.